Pilpres akan memasuki babak baru, yaitu debat Capres-Cawapres. Sesuai agenda yang dikeluarkan oleh KPU 12 Februari, maka akan dilakukan debat pertama Capres-Cawapres dengan tema terkait dengan hukum, demokrasi, pelanggaran HAM, dan juga peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Tema ini tentu menarik bagi banyak masyarakat, apalagi bicara tentang pelanggaran HAM. Maka semua mata dan semua kenangan akan teringat kepada Bapak Prabowo Subianto. Tetapi apakah kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut yang diduga melibatkan Prabowo Subianto pada 1998 era reformasi terbukti atau masih mengganggu pemikiran dan pilihan masyarakat? Kita tidak tahu, karena isu ini sudah bolak-balik setiap pilpres muncul, tetapi tidak ada langkah konkret dari salah satu paslon yang menang untuk melakukan tindakan terkait ini. Jokowi pun dulu pernah menjanjikan pada saat debat capres akan menindaklanjuti menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa lalu, tetapi faktanya tidak dilaksanakan. Jadi apakah isu tentang pelanggaran HAM ini akan menggerus suara Prabowo? Saya sedikit ragu. Saya lebih fokus kepada bagaimana kemampuan Gibran dalam debat nanti. Kira-kira apa yang akan diucapkan, apa yang akan disampaikan. Kalau soal Pak Prabowo, kita sudah mengenal Prabowo dari belasan tahun lalu. Setiap debat capres di Pilpres kita sudah tahu pemikirannya apa, kita sudah tahu gagasannya apa, kita sudah mengenal apa yang ada dalam pemikiran Pak Prabowo. Tetapi kita tidak tahu sekarang kemampuan dari Gibran akan seperti apa. Debat memang sangat besar mempengaruhi opini dan keyakinan publik untuk memilih pemimpinnya. Ketika di dalam debat terlihat sang calon tidak menguasai materi, maka itu akan membuat publik sedikit meragukan. Dan apabila itu terus berulang, maka yang terjadi adalah publik pasti akan meninggalkan. Nah, apakah ini akan terjadi? Saya tidak tahu. Semua pilihan ada di tengah masyarakat. Tetapi yang pasti bahwa Pilpres semakin memanas. Terlebih Litbang Kompas telah merilis hasil surveinya menempatkan Prabowo Gibran berada di atas. Saya sangat menunggu ketika debat Pilpres pertama besok selesai dilaksanakan, Litbang Kompas segera melakukan survei kembali untuk mengukur apakah ada pergerakan suara pemilih. Apakah suara pemilih Prabowo Gibran naik, stagnan, atau malah turun. Demikian juga dengan calon yang lain. Ini sangat menarik bagi saya karena debat ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengukur isi kepala kualitas Capres-Cawapres. Ya memang masyarakat kita, pemilih kita masih banyak di kalangan tidak terpelajar. Tapi itu adalah nasib bangsa kita yang memang terlambat maju akibat dari penderitaan yang terus muncul, bahkan tidak sejahtera di era Orde Baru yang seharusnya bisa sejahtera. Nah, ini kembali kepada debat besok 12 Februari. Topiknya tentang demokrasi, tentang HAM, tentang hukum, tentang layanan publik, dan tentang kerukunan masyarakat. Semua topik ini menarik. Bicara tentang hukum, menarik. Bicara tentang HAM, menarik. Apalagi persoalan hukum di negara kita menjadi sorotan karena dinilai penegakan hukum era kita ini sangat buruk. Ya bagaimana itu besok? Kita akan melihat, kita akan tunggu hasilnya. Dan saya berharap sekali debat besok ini tidak hanya sekedar berbicara searah menjelaskan visi misi. Karena itu siapapun bisa dilakukan oleh penghafal. Visi misi dibuat orang lain, kemudian dihafal oleh calon dan disampaikan. Ya paling keliru-keliru sedikit saat menyampaikan. Tapi kita ingin debat ini menghasilkan bagi kepercayaan publik tentang siapa calon yang berkualitas dan berisi.